Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita muliakan dan kita hormati kepada Ketua Masjid Al-Hilal, Bapak Ustaz Sindan Ubaidillah, mendoakan guru kita juga pengurus masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat hadir kembali di taklim kita. Semoga Allah SWT selalu mendekati kita, memberikan keberkahan, keridhaannya, dan juga nikmat sehat afiat. Begitu juga kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga seluruh hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah kita kirimkan kepada Allah, guru kita, saudara kita, adik kita, Allah kita yang telah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada mereka dan menghibur mereka. Wallahu min riyadil jannah. Ala hadis ini yang berkeliling kesalahan dan hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dan nabi mursalin wassahabatu qarabat rasulillah ta'ala ya rabbia syuhada was-salihin bi masyariqil ardi wa magharibiha wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa du'atina alaihi wa ajma'in bi Rasulullah. النبيين في خلق وفي خلق ولم يكانوا
Al-Wajiz sudah sampai ke surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahu azim. Suratul Nasr wa tusamma surat at-tawbi', surah An-Nasr. Idza jaa surah An-Nasr dinamai juga surat at-tawbi', surah at-tawbi', yakni perpisahan. Perpisahannya menandai ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadluha, keutamaannya. Jaa fi hadits Tirmidzi an Anas bin Malik annaha ta'dilu ma'al Qur'an. Datang dari hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwasanya surah An-Nasr banding seperempat Al-Quran. Artinya jika kita baca surah An-Nasr ini kita mendapatkan pahala yang membaca seperempat Al-Quran. Wa idza zulzilat, surah Az-Zalzalah, ta'dilu rubu' Al-Quran, sebanding dengan seperempat Al-Quran. Wa 'inda An-Nasa'i, dan menurut Imam An-Nasa'i, annaha akhir suratin min Al-Qur'ani nazalat, bahwasanya surah An-Nasr adalah surah terakhir dari Al-Quran yang turun. Ya. Jadi surah terakhir adalah surah An-Nasr. Wa 'inda Al-Bazzar wal Baihaqi annaha nuzilat awsat ayyam at-tashriq. Dan menurut Imam Al-Bazzar dan Imam Baihaqi bahwasanya surah An-Nasr diturunkan di pertengahan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 hari tasyrik. Fa'ulima annahu wada', dan akan diketahui bahwasanya itu adalah wada', di haji, di wada', di perpisahan terakhirnya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, perpisahan. Wa 'inda Ahmad wa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas, dan menurut Muhammad dan juga Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lamma nazalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'iyat ilayya nafsi, aku diberitahu bahwasanya aku akan meninggal dunia. Jadi sebuah sinyal bahwa diberitahukan itu adalah ajal Rasulullah SAW sudah mendekati. Jadi ungkapan bela sungkawa surah An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Idza tahaqqaqa nasrullahi laka ayyuhan nabiyyu ma'al mu'minina 'ala a'da'ika min Quraisy, apabila telah terrealisir, telah datang pertolongan Allah bagimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin, 'ala a'da'ika, kemenangan atas musuh-musuh min Quraisy, dari
dari bangsa Quraisy, wa fathu Makkah, dan juga kemenangan menaklukkan kota Makkah. Peristiwa fathu Makkah diketahui pada tanggal 20 ya 21 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, ketika orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Setelah itulah ya, Rasulullah SAW dan juga mengutus Khalid bin Walid beserta pasukan puluhan ribu untuk menaklukkan kota Makkah, dan akhirnya perlawanan dan sebagainya yang berarti semua kaum mukminin dapat memenangkan. Inna fatahna laka fatham mubina, itu peristiwa tentang Fathu Makkah. Setelah itulah mereka semua kafir Quraisy mereka takluk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mendatangi Ka'bah yang berhala-berhala sejumlah 360 berhala itu dikuburkan, dihancurkan oleh kaum mukminin. Pada ketakutan itu kafir Quraisy, kata Nabi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, barang siapa yang ke dalam Masjidil Haram ini aman. Idhabu fa'antum tulaqqa, pergilah kalian dan kalian bebas. Jadi Rasulullah tidak menangkap, dan dari situlah mereka orang-orang beriman dan orang-orang kafir Quraisy yang tadinya kafir, mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhraj al-Bukhari wa ghayruhu an Ibn Abbas annahu fassara hadhihi as-surata li'Umar was-sahabati bi annaha najah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah. Meriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau menafsirkan surah ini kepada Umar bin Khattab dan juga para sahabat lainnya bahwasanya ini adalah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beritahukan kepadanya. Qala, firman Allah, idza jaa nasrullah wal fath, madzalika alamatun ajali, maka itu adalah alamat ajal wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kata Qatadah Muqatil, Aisyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da nuzul hadis surah 70 yawman. Rasulullah SAW hidup setelah turunnya surah ini selama 70 hari, sekitar 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah. Wa ma'aikan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kaum manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Wa absartan nasa min al-arabi wa ghairihim yadkhuluna fil islam jama'atin katsiratan, dan kau melihat manusia dari kalangan Arab, tidak hanya Arab, wa ghairihim, dan juga yang lainnya sekitarnya, kabilah-kabilah dan sebagainya, banyak suku-suku yadkhuluna fil islam jama'atin katsiratan, mereka masuk dalam Islam secara kelompok-kelompok besar yang banyak, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ka ahli Makkah wa Thaifi wal Yamani wal Hawazin wa sa'iri qabail al-Arabi, seperti penduduk Makkah, penduduk Taif, dan juga Yaman, wal Hawazin, kabilah-kabilah besar di Arab yang terdiri dari banyak suku. Hawazin, wasaili qabail al-Arab, dan seluruh kabilah-kabilah Arab lainnya semua masuk dalam Islam. Selesai misi kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah. Mereka
masukkan ke dalam agama Allah mereka sudah banyak dari kalangan Arab dan yang lain. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka sucikan Allah, bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan minta ampun kepada Allah, sungguh Dia Maha menerima taubat. Fanazzihillah wa shollilah. Maka sucikan Allah dan sholatlah karenanya. Jadi bentuk tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan kita banyak Nabi diminta untuk mensucikan Allah Subhanallah. Dan kita sering bersungguh untuk berzikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Allahumma ighfirli. Hamidan rabbaka ala ni'amih, memuji Rabbmu atas nikmat-nikmatnya. Was'alhul maghfirata laka tawadhu'an lillah, dan mintalah maghfirah kepada untukmu. Mintalah ampunan, ya, istighfar, berbanyak istighfar Allah untuk diri kita tentunya. Tawadhu'an lillah, sebagai tawadhu, rendahan karena Allah Subhanahu wa taala. Waliman tabi'aka minal mu'minin, dan hanya untuk dirimu yang Muhammad, tapi juga bagi orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Doakan kita umatnya. Nabi tidak pernah melupakan umatnya. Innahu subhanahu kana wa ma yazalu yadhiru qabul li taubatil ibadih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa banyak menerima bagi taubatnya para hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ya, karena itu berbanyak kita beristighfar dan juga tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallah. Nah, surah ini adalah surah Al-Masad. Ini artinya tali serabut, pelepah kurma. Masad. Jadi pelepah kurma tali. Jadi tali serabut. Dapat tiada abi lahabin wa tabba, celakalah tangan kedua tangan Abu Lahab dan celaka, maka celakalah dia. Halaka wa khasira Abu Lahabin, celaka dan rugilah si Abu Lahab. Siapa beliau? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi kunyah, julukannya namanya julukan Abu Lahab. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pamannya Nabi. Walakinnahu, walaupun paman, tetapi dia kana asyaddan nasi adaan lahu, manusia yang paling keras lawan Rasulullah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khasir, sungguh dia tahu. Kalau dia Abu Lahab meninggal bukan pada peperangan Badar, tapi setelah peperangan Badar, sakit, kena lepra sejenis, ya, lepra, saking baunya itu. Karena ada di sana ada wadi namanya Wadi Abu Lahab. Kalau kita lihat di YouTuber itu ada posisinya, ada yang ziarahin memang, karena memang hanya di tumpukan batu di situ
begitu aja, seperti sakit gitu, sakit lepra kulit gitu. Dan sampai sekarang itu menyengat baunya kalau mendekati kuburnya Abu Lahab. Wahana khabar Abu, dan ini adalah kabar tentangnya. Abu Lahab bapaknya betulnya, bapaknya menyala-nyala wajahnya. Kenapa disebut gitu? Kunyatan lahu, sebagai kunyah, julukan bagi dia, lisyiddati mirari wajhi, karena sangat merah wajahnya. Karena kena api di dunianya, udah kelihatan kayak ada api itu semuanya, api neraka. Dzukira bidzalika tahakkuman bihi, disebutkan hal tersebut tahakkuman bihi sebagai ejekan buat dia. Abu Lahab, bapaknya menyala-nyala mukanya, ya, dari apa? Kayak api, sebagai ejekan buat dia. Wal jumlatul ula, jumlah pertama, dapat yada Abi Lahab. Doaun daimun ala Abi Lahab ila yaumil qiyamah. Doa ala itu bukan mendoakan kebaikan. Jadi kalau doa lahu, doa ala atau li, itu adalah baru mendoakan kebaikan. Nah, kalau di sini doaun daimun ala, doa yang senantiasa, artinya doa di sini kejelekan, nyumpahin. Jadi memang ada, nyumpahin itu ada. Ya. Senantiasa doa kejelekan buat Abu Lahab bila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Thabata fi sahihain al-thabit, terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, wa ghairihima, dan selain keduanya juga ada, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ala jabal as-Safa ila Islam, qala Abu Lahab. Ini menjadi sebab nuzul ya. Tabban laka amma jama'tana illa li hadha, fa nazalat hadhihi surah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak kaumnya berdakwah, jika sudah ada perintah untuk dakwah jahriyah, disebut ada dua metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah sirriyah, hanya kalangan kepada kerabat, wa'anzir ashiratakal aqrabin. Beliau berdakwah mengajak kepada kalangan, ya, keluarganya dulu, kemudian Ustaz Abi dan sebagainya. Kemudian diperintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil syirk. Berdakwah secara jahriyah ini, kumpulin para kaumnya, yakni Quraisy, mengajak kaumnya kemana itu? Ada jabal Safa, di bukit Safa, ila Islam, berdakwah untuk supaya mereka masuk ke dalam Islam. Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, ya, celaka kau. Amma jama'atan ila li hadza, apakah kau mengumpulkan kami kecuali dengan untuk hal ini? Ya, kau ajak pada agama yang baru, meninggalkan ya agama kami nih yang lama. Hadza jama'atan dan sebagainya. Karena salah hadis, karena dia orang biasa seperti itu, nunjuk-nunjuk. Maka kalau kita adab kita jangan berbicara, jangan nunjuk-nunjuk. Itu biar makanya tabat ya ada bila tangan, kedua tangan Abu Lahab. Tapi itu sebagai apa? Majas. Bukan ada tangan aja, kedua tangannya itu yang celaka. Itu ya sebutan sebagian saja, tapi yang dimaksud adalah seluruh badannya, tidak hanya tangan, wajahnya, juga seluruh badannya. Maka turunlah surah
ma'afna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ai ma'afadahu wa la nafa'ahu wa la nafa'ahu adallahi ma jama'ahu minal mal. Ya, ada memberi faedah buat dia dan juga tidak memberi manfaat buat dia dan juga tidak menghalau darinya akan adab Allah Subhanahu wa taala apa yang dia kumpulkan berupa harta yang banyak. Kagak berguna sama sekali, dan dia apa yang dia usahakan tidak berguna dari apa? Dari turunnya adab Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Wa ma kasabahu min al-amali sayyi, dan apa yang diusahakannya dari perbuatan amal yang buruk. Min muharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pada memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul ini dibunuh. Bayangkan. Bal fasal, bahkan gagal apa yang dia punya, keinginan dan sebagainya, semua itu gagal, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selama bangga dengan dia bakal masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala dan terhadap. Sawfa yadkhuluna wa jahannam sahibatul isti'ani wa tawaqqu'i wa syiddatil hararah. Dia bakal masuk di neraka jahannam yang begitu menyala-nyala dan juga begitu panasnya. Neraka jahannam Allah berikan sifatnya neraka jahannam yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Apinya pun ya sangat panas. Wa ta'bir bidzalika atau bidzalika wa ta'bir bidzalika munasibun li kunyatihi bi abilah, dan perumpamaan dengan menyebut ya dzalika, saya selana dzalika disebutkan dzalika munasibun li kunyatihi, itu munasabah sesuai dengan kunyahnya si Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ada sesuai bagi julukannya bi Abi Lahab. Jadi sudah tabat yada Abi Lahab ma'ana'anhu maluhu maka sabda, saya selana ron Lahab, sesuai akhir-akhir surah, ujung-ujung surah. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, ini kita juga ya sama, enggak laki enggak bini, domba hammal, jadi ngadu domba. Wa kadhalika imra'atuhu Ummu Jamil ukhtu Abi Sufyan, begitu juga perempuannya, istrinya si Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil juga sama ya, itu punya nama Arwah binti Harb bin Umayyah ya, saudaranya Abu Sufyan, saudara Abu Sufyan. Dia juga bakal masuk bersama Abu Lahab suaminya ke dalam neraka jahanam. Allati kanat tahmilu syauq wal hasad. Apa kerjaannya itu? Kerjaannya itu dia membawa duri-duri. Apa aja duri itu? Syauq wal hasad, baik duri ikan, baik duri-duri apa semua itu. Apa itu? Dikumpulin sama dia, dibawa. Fatat tarahu fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liidanihi. Dia lemparin itu. Di mana Rasulullah jalan ya, lewat toriknya itu jalannya dibuang itu duri-duri tadi itu. Yang dia kumpulin, buang-buang di situ supaya Rasulullah liidanihi, untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hamalah tidak hanya membawa ya, bisa itu makna memang membawa kayu bakar dia supaya bakar dirinya nanti, sebagai ibarat membuat bakar kayu itu di dalam neraka buat dia. Dan juga hamalah di sini sebagai kiasan dari bahwa dia itu adalah mengadu domba. Hamalah menyulut. Kita bahas sekarang apa ini? Provokator,
muqaddarin dinasabkan dengan fi'il yang ditakdirkan, ayuri mengandung celaan. Jadi itu sebagai sebuah celaan buat dia, bahwa dia adalah membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, ay fi unuqiha hablum maftulun min layfin fatran syadidah. Yang di unuknya, yang di lehernya ada sebuah tali yang membelit dari serabut dengan belita yang begitu kuat. Bahkan di tafsir Al-Baghawi disebutkan, Ibnu Abbas wa Urwah bin Zubair berkata, bisilsilatin min hadidin dirbuha sab'una dira'an tadkhulu fiha wa takhruju min duburiha wa yakunu sa'ibuha fi unuqiha. Jadi bukan hablum di situ, silsilah, rantai dari besi. Tentunya rantai dari besi yang ukurannya 70 hasta. Dia masuk ke rantai tersebut ke dalam apa? Ke dalam mulutnya, fiha. Mulutnya siapa nih? Ini dia, awal binti Harb. Kemudian ini masuk ke dalam mulutnya dan keluar dari mulutnya. Kemudian ditarik, jadilah itu ke dalam di atas lehernya. Seperti itu adab buat si Ummu Jamil. Alhamdulillah. Tu'adzab bihi fil nar, dan yang dia diadab, untuk mengadab dengannya dalam api neraka. Alhamdulillah. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah 4 ayat. Tidak cuman kita, dan memang harus demen kita, harus suka, apalagi biasa di sholat sunnah, rawatib dan sebagainya. Kuliah kafirun dan juga ketika qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu hadhihi surah, yakni qul huwallahu ahad. Sungguhnya aku senang banget, demen banget ya, dengan surah ini ya Rasul, yakni qul huwallahu ahad. Qala, Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, demen kamu, cintanya kamu kepadanya, bacaan surah ini adalah bakal memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya utamanya akhraja Ahmad wal Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri qala, diriwayatkan Imam Ahmad dan Bukhari dan Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayat subhanahu ayat Quran thuluthal Quran fi lailatin, apakah salah di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Baca sepertiga Al-Quran dari Al-Quran semuanya 112 surah. Bisa tidak baca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihi, maka berat hal itu atas mereka, para sahabat. Wa qalu, dan mereka berkata, para sahabat, ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah, apakah antara kami yang mampu wahai Rasul ya, melakukan itu, membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian Rasul berkata, bersabda, faqala Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas ini adalah sebanding thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, makanya kita udah lewati namanya baca surah Al-Ikhlas minimal 3 kali. Kalau pahalanya itu thuluthul Quran, sekali kita baca sepertiga, maka kalau 3 kali menjadi apa? Seluruh Al-Quran sepertiga, makanya jadi baca dapat
Thuluthuna ka'annahu seakan-akan dia mendapatkan pahalanya dia baca seluruh Al-Qur'an. Dan hanya surah ini kita lihat ada kata-kata dalam ayat-ayatnya itu lain-lain, surah Al-Munafiqun, surah apa lagi ya, Al-Baqarah, surah semuanya itu ada dalam surah tersebut kata-kata dari ayat. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada ya, tidak ada ayat atau kata Al-Ikhlas di dalam surah. Begitu ikhlasnya ya, menjadi ibarat buat kita pelajaran kalau ikhlas begitu ya. Surah Al-Ikhlas tidak ada kata qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Tapi surah namanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi, Allahu wahidun fi dzatihi, la huwa maddah wa la ghairu maddah. Allah itu esa pada zatnya dan bukanlah dia maddah atau ghairu maddah, maddah atau ribuan. Huwa wahidun la syarikalah, dia itu maha esa, tidak ada sekutu baginya. Ada sebuah kata esa tak berbilang, esa tak berbilang, wahidun esa satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nazalat hina maqala musyrikun, surah ini turun ketika orang-orang musyrik berkata, asbabun nuzul ya Muhammad unsur lana rabbak, sifat lana rabbak, sifatlah pada kami Tuhanmu itu gimana? Ai ukur lana nasab, sebutkan pada kami nasabnya. Pada nazalat hadis surah, maka turunlah surah ini. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah tempat manusia meminta segala sesuatunya, hajatnya. Allahu as-sayyidul maqsud fi jami'il hawaiji 'ala dawam. Allah adalah as-sayyid, tuan, al-maqsud yang dituju oleh seluruh makhluk dalam memenuhi kebutuhan hajat-hajat mereka 'ala dawam, terus menerus, tempat berlindung, tempat memohon segala sesuatu itu. Allahus samad. Lam yalid ahadan wa lam yulad min ahadin, tidak melahirkan sesuatu pun, seorang pun, dan juga tidak dilahirkan dari seseorang, tidak. Li'annahu qadimun azaliyun ghairu muhdatsin, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadim, maha qadim, terdahulu, azali, bukanlah baru, bukan datang. Walam yakun lahu 'ala al-itlaqi mukafirun wa mumathilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan tidak ada baginya secara mutlak mukafi, bandingan, mumathil, tidak ada bandingannya pada zatnya dan sifat-sifatnya dan juga af'alnya. Fala yusawihi ahadun wa la yusyarikuhu fi syai', maka tidak ada yang menandinginya seorang pun, satu pun, dan tidak ada sekutu baginya pada sesuatu pun, tidak ada. Benar-benar Allah Maha Esa, Allah Maha. Kemudian surah Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung pada Rabb yang menguasai subuh, waktu fajar, falaq. Wa min mu'awwidhatain, apabila mu'awwidhatain disebut surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika sudah turun dua surah ini, maka Rasulullah sering baca ini, apalagi untuk meruqyah. Jadi Nabi
Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril. Ketika itu nanti ada di sini. Oleh Ubaid bin Al-Aqsa, seorang Yahudi. Berapa ikatan itu di rambut Rasulullah yang ada, kemudian diikat. Karena itu Rasulullah SAW bila tidak awal ke firasy, ingin tidur, tempat tidurnya, ya nggak langsung tidur, dibaca dulu nih minimal. Ya, dari apa? Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan juga An-Nas. Ketika mau tidur, Rasulullah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha jama'a kafain, kumpulin dia dua telapak tangannya, kemudian ditiup dulu. Ditiup telapak tangannya dan dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baca semuanya, kemudian diusapkan ke kepala, ya, sampai muka dan juga semua badannya. Diusap ini sampai 3 kali, diulang lagi. Pukulin tangannya, kemudian ditiup dulu, kemudian dibaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Insyaallah pelihara begitu. Nabi selalu setiap malam baca itu seluruh badan dari atas kepala sampai kaki, ya sampai kaki. Kalau mau tidur itu? Ya kalau mau tidur. Baik siang atau malam? Malam. Ada keluar kerja malam. Kalau siang nanti memang payulah. Ya. Siang itu tidur di payung. Tapi lebih bagus nggak apa-apa yang tidur ya. Mau siang malam dah. Nah, pamannya kan gitu kan? Betul. Tentunya juga berwudu ya, lagi berwudu, masya Allah. Min syurri makhluk ya, lanjut ya. Fadlul mu'awwidhatain, fadilah dua mu'awwidhatain. Akhraja Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Uqbah bin Amir. Qala diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dari Uqbah bin Amir. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yarah mislahunna qat. Apakah kamu tidak melihat dan mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak diketahui mislahunna qat, seperti ayat-ayat lain sama sekali. Jadi dua ayat, dua surah benar-benar ya buat Al-Falaq, An-Nas, terutama orang yang jahat, sihir, sebagaimana Rasulullah SAW disihir. Rasulullah sihir juga. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wa akhraja Tirmidzi wa hasanahu wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri, dan riwayat Imam Tirmidzi dan menghasankannya, dan juga Imam Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min 'ainil janni wa min 'ainil ins. Adalah Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari 'ainil janni, jin dan manusia punya ain, yakin? Ain. Kita juga diperintahkan ya, dalam Islam, apalagi kalau kita terlalu senang biasanya, atau terlalu hasad, bisa ya kena ain. Terlalu senang juga, karena itu dianjurkan oleh ulama, bahaya kena ain. Kita senang anak kita, kita masih kecil, terlalu senang, ada khawatir ain, baca sholawat, ya, baca zikir, subhanallah, ini masukin, jangan terus menimang-nimang anak atau cucu kita, kelewatan batas bisa kena ain, ya, nanti bisa macam-macam kena ain dari ain. Ada ain, ada sihir beda, ya. Karena ada seorang guru kita juga cerita, ada seorang yang punya ribuan tentara, karena senang, begitu senangnya melihat kemenangan setelah kemenangan itu, begitu
anni su'an bi al-illah itu meredam air. Rasulullah ajarkan bacaan zikir ada di wirid-wirid itu. Falamma nazalat surat al-Mu'awwidhatain, maka tatkala turun dua surah Al-Mu'awwidhatain ini, akhadha bihima wa taraka ma siwata. Beliau Rasulullah mengambil keduanya dan meninggalkan yang lain. Kemudian ini dulu terus dibaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Min syarri ma khalaq. Qul, masih qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi, al-jamu wa astajiru bi rabbis subhi alladhi yafraqu dhawuhu zulmatal lail. Katakanlah wahai nabi, aku berlindung, aku memohon perlindungan kepada Rabb, kepada Allah ya, yang menguasai subuh, waktu subuh, Rabbil falaq alladhi yafraqu, yang membelah, yang membelah cahayanya itu kegelapan malam. Itu nanti sebelum waktu subuh ya, fajar sodik tentunya. Sebelumnya fajar kadib. Fajar sodik itu belah, cahaya mulai masuk, mulai terang, itu namanya falaq. Kegelapan malam. Fayadfadul lail anis subhi, maka terbelah malam dari datangnya itu subuh, hilang berganti malam. A'udzubillahi min syarri makhluqatillahi ta'ala, min syarri makhluk, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan ini. Aku berlindung pada Allah min syarri makhluqatillahi ta'ala, dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita, pergantian dari malam ke siang dan siang ke malam. Wa a'udzu billahi min syarri laili idza aqbala bi zulmatihi fil qaum, dan aku berlindung pada Allah dari kejahatan malam apabila dia tidak aqbal, apabila dia menghadap, dia datang dengan apa? Kegelapannya. Jadi malam datang dengan kegelapan. Tadinya terang, malam terang, menjadi gelap. Bizulmatihi fil qaum, dengan kegelapannya di alam ini. Wal ghasiq, sedangkan ghasiq lailun ishtadda dhalamuhu. Ghasiq itu adalah malam yang begitu menyengat, yang begitu istadda dhalam, kegelapannya. Waqab, dakhala dhalamuhu yata'ammaq. Waqab, gelap gulita itu masuk, kegelapan itu yata'ammaq, pada kedalamannya. Ta'ammaq itu kedalaman, begitu gelap, semakin gelap ketika malam itu datang. Wa a'udzu billahi min syarri as-sawahir wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari kejahatan-kejahatan perempuan-perempuan, yang menyihir, yang meniup dari buhul-buhul talinya. Orang-orang sihir dukun, kerjaan dari tahu ya. Dan aku berlindung pada Allah dari kejahatan tukang sihir, minan nufus, dari jiwa-jiwa, dari ifsad bisihri bainan nas, untuk rusak dengan melakukan sihir di antara manusia. Wan nafathat, jamu nafathat. Nafathat itu jamak dari nafathat, ini tiupan ya, meniup. Wan nafath an-nafkhul khafif, nafas itu adalah tiupan yang ringan. Wal uqad jamu uqdatin wa hiya ma yuqa bil khayti aw al habli wa nahwihi. Uqad itu adalah jamak dari uqdah, buntelan, ikatan. Wa hiya ma yuqadu bil khayt, dan dia itu adalah sesuatu yang diikat bil khayt, dengan benang, aw
Awil habon atau tali, warna lima selain keduanya begitu. Ada dari rambut orang, ya, kemudian diikat benang-benang itu sampai berapa ikatan itu Rasulullah 12 kalau tidak salah, 12 ikatan. Dan ketika Rasulullah baca hadis lepas satu-satu, malaikat Jibril langsung yang meruqyah Rasulullah SAW, lepas satu-satu sampai berapa 12. Ya fi sahihain an Aisyah, datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah, anna Lubayd bin al-Aqsam al-Yahudi sahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Lubayd bin al-Aqsam, seorang Yahudi, dia mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalat alaihi mu'awwidatayn, maka turunlah mu'awwidatayn. Wa ja'ala bila qara ayatan ilhalan uqdatan, maka jadilah setiap kali membaca ayat terlepas masa ikatan, hatta halatil uqdatul akhir, hingga lepas ikatan-ikatan yang lainnya semua lepas satu-satu semua. Dibacakan surah Al-Falaq, An-Nas, dua surah. Waja'ala Jibril yuqaddi rabbi Rasulullah SAW yaqul, dan jadilah malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhika min syarri hasidin wa ainin wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang mengganggu kau, dari segala kejahatan orang yang hasad dan juga ain, dan Allah menyembuhkan kau. Waqtasara kathiru hadha as-sihri bin-nabi ala mujarrad kaunihi qad sara fi ba'di umuri dunya. Terbatas harus ini, ya, enggak secara apa, cuma pengaruh zahir saja, pengaruh zahir saja, pengaruh dari sihir tersebut ketika dalam beberapa urusan dunia saja. La fi ma yata'allaqu bil wahyi, bukan pada yang berkaitan dengan wahyu ada. Jadi kalau bukan wahyu, ya baik Al-Quran maupun hadis. Ada hadis khiyar, takhayyul enggak ada. Jadi sampai pada apa bikin orang yang kalau kena sihir begitu. Nah, jadi nanti bisa diragukan. Tapi Rasulullah hanya sekedar pengaruh sihir itu yang khafif, ringan saja. Yang sudah khafif, maka jadi pusing sedikit. Cuma sedikit saja, nggak sampai menghilangkan apa akal gitu ya, untuk berpikir dan sebagainya. Fi halatin sudah khafif, pada keadaan pusing sedikit yang ringan. Wa huwa makna takhayyul fil hadis, dan itu adalah makna at-takhayyul dalam hadis. Wa qad yahduthu takhayyul fil yaqظah kal manam, terkadang takhayyul terkadang terjadi saat bangun. Tidur, sebagaimana terjadi di waktu tidur. Dan terakhir, min syarri hasidin idza hasad, wa a'udzu billahi min syarri hasidin, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Orang yang hasad. Wa huwa alladhi yatamanna zawala ni'matil mahsud, dan dialah orang hasad itu adalah orang yang sangat pengen, ya, bercita-cita hilangnya nikmat dari orang yang dihasadin. Kalau mau sekedar iri, ya masih ini. Tapi kalau udah hasud biasanya, kalau belum orang itu jatuh, orang itu belum hilang nikmatnya dari itu, masih aja dia kesel. Itu namanya orang hasud atau iri, hasad. Dengki namanya. Jadi ya bukan hasad. Jauhilah oleh kalian itu, hindarilah oleh kalian perbuatan hasad. Fa'innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, hilang dengan perbuatan hasad itu kebaikan-kebaikan ini. Kama ta'kulun nar, atau sebagaimana api membakar kayu bakar, habis kebaikan orang hasad. Alhamdulillah. Idza pada hasadul bislahi fi izalati nikmatil mahsud, apabila dia melaksanakan hasadnya dengan berusaha untuk menghilangkan nikmat
bidah dengan sendirinya, dengan zatnya itu sendiri tidak. Semua itu ada. Wa innama bi fi'lillahi wa tadbiri. Hanya saja itu dengan ada fi'lillah di situ ada ya, wa tadbiri dan pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamul arad ila hadil asya' fil zahir. Dan dinisbatkan pengaruh itu kepada segala sesuatu hanya dalam zahirnya saja. Ya, Allah pilihan dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi kita surah An-Nas dan juga insyaallah seperti di Majmu' Syarif surah Yasin sudah dibaca, ada surah lainnya, ada surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Jumu'ah, surah lain-lainnya seperti Majmu' Syarif, pilihan-pilihan insyaallah karena kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمسلمين أجمعين ربي أسمع قبلا ودودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله